angka kekerasan masih terus menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan hal-hal lain yang dapat mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Hamid tadi menanyakan bagaimana latar belakang Stranas ini dibangun, tentu ini versi kedua atau bahkan ketiga ya, di 2016-2019, lalu kemudian kita baru mengesahkan ini dengan perjuangan luar biasa dari kementerian lembaga untuk memastikan bahwa kita butuh kebijakan yang bisa memandu kita untuk melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Bahkan bukan hanya kementerian lembaga, tetapi beberapa lembaga baik nasional, ya lokal dan internasional bersama-sama mengawal pengesahan dari dokumen kebijakan ini. Kenapa dikatakan dokumen kebijakan? Karena ini bukan berupa peraturan ansih gitu ya, tetapi ini dokumen yang harus dikawal dengan beberapa kelengkapan lainnya. Nanti Bu Direktur akan menjelaskan tentang bagaimana pengawalan dari sisi pengawalan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan programnya. Nah, dari sisi perlindungan khusus anak, tentu bicara soal kekerasan terhadap anak ini menjadi konsen kita bersama gitu ya, karena seperti yang disampaikan Pak Sesmen tadi, bahwa dari data yang kita catat lalu kemudian kita amati perkembangannya, bahwa angka kekerasan tidak mengalami angka yang semakin lama semakin hilang gitu. Selalu ada catatan bahwa angka-angka ini relatif stabil ditemukan bahkan dimanapun ya. Tadi ada beberapa misalnya terjadi di rumah tangga, terjadi di lingkungan, dan terjadi di mana saja. Tapi dari angka yang masuk, misalnya kami menggunakan dua sistem data ya, yang ini juga dikawal oleh kementerian lembaga, termasuk berkaitan dengan juga Stranas PKTA ini. Jadi dari sisi survei sesungguhnya bahwa kondisi kekerasan terhadap anak ini mengalami penurunan. Tetapi dari sisi pelaporan angka ini terus naik. Terus naik ini nanti kita bisa bandingkan ya, bahwa misalnya dari rata-rata nasional angkanya itu berapa persen dari jumlah penduduk usia anak, tetapi dari sisi pelaporan angkanya menjadi seperti yang ada dalam tayangan ini. Misalnya sampai bulan Juni, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya anak-anak ini, dari jumlah kasusnya itu lebih sedikit dari jumlah korbannya. Jadi bisa jadi satu kasus dengan beberapa korban. Satu pelaku kekerasan misalnya berdampak kepada beberapa korban anak. Nah, dan dari data yang kita terus pantau dari 3.000 lebih lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia, bahwa angka kekerasan seksual itu selalu menempati urutan tertinggi. Jadi pergerakan dari 2019 itu dari 6.454 di 2020 naik 200-an menjadi 2.737, di 2021 menjadi 3.602, dan Januari sampai Juni tahun ini ini yang fisik gitu ya, yang kekerasan seksual menjadi
4.043. Jadi dari 6.400, 6.900 di 2020, 8.703 di 2021, lalu kemudian di 2022 4.043. Jadi ini pergerakan dari pelaporan yang masuk. Di 2021 kenapa naik? Ini tentu bisa kita pahami bahwa ada beberapa instrumen pendukung yang memungkinkan laporan ini semakin baik gitu ya. Jadi di samping bahwa pengaduan juga dikembangkan, bukan hanya di KPPA tetapi juga di daerah juga dilaksanakan, tetapi juga isu misalnya pengesahan atau penyusunan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, lalu kemudian semakin mendorong orang untuk berani melapor dan segala macam, maka angka-angka seperti ini mengalami kenaikan. Selanjutnya ini bisa dibandingkan dengan data hasil survei nasional. Jadi di data hasil survei nasional untuk anak perempuan 2-3 tahun terakhir dari 2018 ke 2021 itu penurunannya 21,7%. Anak laki-lakinya 28,31%. Jadi ini beberapa pergerakan dari angka yang kita peroleh dari hasil survei ini. Nah, strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak ini juga karena pertimbangan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tadi Pak Sesmen sudah menegaskan bahwa ada situasi sulit di mana kita menganggap bahwa itu masuk unsur kekerasan dan bisa diproses sebagai tindak pidana. Tetapi di sebagian masyarakat kita masih menganggap itu sebuah kebiasaan budaya yang terus dilanggengkan. Sehingga beberapa praktek ini mempengaruhi tentang kesulitan kita untuk melakukan upaya mencegah, menangani, dan mengatasi dampak buruknya. Di samping tadi ada tata kelola sistem dan layanan perlindungan anak yang masih terpisah-pisah. Ini yang menjadi catatan ya. Bahkan Bappenas mungkin juga punya catatan khusus terkait dengan ini karena sampai hari ini misalnya kita begitu sulit untuk mengintegrasikan layanan sehingga layanan yang diberikan itu bisa diberikan secara komprehensif. Banyak faktor di samping misalnya regulasi oke, lalu kemudian kita bicara hal lain misalnya terkait dengan SDM, terkait dengan sarana prasarana. Lalu kemudian terkait dengan kewenangan yang dimiliki misalnya. Ini menjadi tantangan yang memang harus terus diikhtiarkan, dan kebijakan Perpres ini kita berharap ke depan akan semakin mendampingi upaya-upaya kementerian lembaga untuk memberikan layanan perlindungan anak secara kita mengistilahkannya cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Nah, inilah yang kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga menerbitkan Permen PPA nomor 2 tahun 2022 tentang standar perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini tantangan yang menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa layanan-layanan yang kita lakukan itu terhubung satu sama lain. Di daerah juga terhubung antar strata kewenangan kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Karena ada wilayah-wilayah atau kasus-kasus tertentu yang di kabupaten kota akan sulit misalnya menyelesaikan atau mencari solusi tuntas terhadap penanganan kasus kalau seandainya ini tidak dirujuk misalnya ke layanan di provinsi atau di pusat. Jadi ini catatan kedua yang mendorong Stranas ini
juga perlu segera diwujudkan. Meskipun 2019 ke 2022 cukup lama juga proses penyusunannya. Nah, yang ketiga tentu soal pemahaman dan sikap jejaring sosial. Ini juga semakin memberikan tantangan tersendiri dalam proses mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap anak. Ditambah misalnya faktor perkembangan teknologi dengan modus-modus kekerasan baru, sehingga satu hal masih kita rapikan di hal lain, misalnya kita sering dihadapkan pada situasi maksud memberikan gadget baik untuk belajar dan segala macam agar anak tetap di rumah, nggak tahunya di dalam kamar justru kejahatan bisa ditembus oleh para pelaku kejahatan dengan kasus-kasus grooming, sexting, extortion dan lain-lain gitu. Jadi ini beberapa hal yang memicu. Nah, dengan melihat tantangan-tantangan ini tentu Stranas ini perlu dilanjutkan. Nah, ketika Perpres ini diterbitkan tentu ruang lingkupnya pada 3 persoalannya, bahwa tadi kondisi kekerasan di Indonesia masih ada kalau kita nggak menyebut langsung, misalnya tetap tinggi gitu ya. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita bisa menekan pergerakan angka-angka ini sehingga mengurangi dampak buruk yang dihadapi oleh anak kita. Yang kedua, arah kebijakan dan strateginya, penghapusan terhadap anak. Nah, terus yang ketiga adalah kerangka kelembagaan dan koordinasi. Ini yang menjadi catatan penting, bahwa Stranas ini memandatkan 16 kementerian lembaga untuk bekerja sama. Tidak lagi menggunakan pendekatan satu kementerian bisa menyelesaikan sendiri. Jadi 16 kementerian lembaga ini sudah diberikan mandat penuh melalui Perpres ini untuk bekerja bersama-sama. Satu kementerian menjadi penanggung jawab, tapi ada sekian kementerian menjadi kementerian lembaga yang mendukung kementerian lembaga yang menjadi penanggung jawab. Nah, oleh karena itu maka Stranas ini menetapkan tadi 16 kementerian dengan kementerian lembaga pendukung lainnya melalui skema tadi pelaksananya dengan menggunakan 7 strategi, lalu kemudian dengan menggunakan 13 fokus strategi, menggunakan 29 intervensi kunci, 45 indikator, dan dilaksanakan oleh 16 kementerian lembaga. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan terkait dengan arah kebijakan Stranas PKTA, lalu kemudian strateginya ada 7, tadi Pak Sesmen sudah menyampaikan. Kita masuk misalnya di strategi 1. Strategi 1 itu penyediaan kebijakan pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum. Tujuannya tentu ini menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi KL penanggung jawab, misalnya intervensi kunci 1, mengidentifikasi peraturan yang perlu diubah, itu ya. Di sini ada penanggung jawabnya, ada Kemenhukam, KPPA juga ini ditegaskan di sini. KL pendukungnya itu juga disebutkan. Lalu kemudian intervensi yang kedua menyusun peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Tata cara koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak sudah kita terbitkan gitu ya. Jadi artinya beberapa
strategi sudah sebagian sudah diwujudkan, tapi juga masih banyak PR kita yang nanti kita akan jelaskan dari berbagai intervensi kunci ini menjadi catatan kita untuk segera diselesaikan. Nah, intervensi kunci 2B misalnya menyusun peraturan pelaksana dari peraturan terkait dengan prosedur teknis pendidikan klinis, kesimpulan dan pelaksanaan serta rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi medis. Ya, ini strategi 1 dengan fokus strategi tersedianya kebijakan regulasi atau mungkin. Nah, kita mendorong 3 kementerian utama untuk bisa mewujudkan ini, dan salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, dan ini KL penanggung jawab itu adalah Kemenkes, karena ada 3 permen yang belum diselesaikan untuk melaksanakan PP 70 tahun 2020 tentang sebut saja PP Kebiri. Ini perlu dilengkapi dengan 3 peraturan menteri hukum dan HAM, Permenkes dan Permensos. Ini yang menjadi PR kita untuk diselesaikan. Dari 8 terpidana Kebiri, 4 diantaranya lolos. Ini harus disiapkan 3 permen tadi. Jadi undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, teknis misalnya terkait dengan prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan serta rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi medis, termasuk nanti di Kemensos juga ada rehabilitasi sosial. Ini perlu segera diwujudkan agar jaksa ketika akan mengeksekusi Kebiri dengan beberapa tindakan hukum lainnya, ini sudah memiliki pegangan. Yang kita hindari adalah kalau seandainya tidak ada pegangan, ini nanti eksekusinya bisa salah, dan nanti kita akan terkait dengan persoalan HAM dan hal-hal lain. Karena tentu seluruh proses ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua orang dan kepentingan terbaik bagi anak. Ini Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa 7 strategi, 13 fokus strategi, ada 29 intervensi kunci, 45 indikator, dan dilaksanakan oleh 16 KL penanggung jawab. 16 KL penanggung jawab. Jadi 16 kementerian lembaga yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan Sernas ini. 16 kementerian lembaga penanggung jawab. Nah, kita masih di strategi 1, yang lainnya terkait dengan regulasi, terkait dengan penyediaan kebijakan, regulasi dan penegakan hukum ini ada diantaranya misalnya, nah ini di intervensi kunci 2D misalnya Kemensos untuk menyusun peraturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satunya adalah tentang Permensos, tindak lanjut dari PP 70. Nah, ini juga Kemenhukam juga sama. Petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik dan tata cara. Ini 3 kementerian ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2016. Nah, demikian juga Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini sebagian sudah dibuat. Nah, pedoman perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana cabul terhadap anak. Ini sudah dibuat. Jadi Kejaksaan sudah membuat regulasi oleh Kejaksaan Agung. Lalu kemudian menyusun peraturan turunan tentang tata cara pidana dan tindakan yang dapat dikenakan padanya. Sebentar lagi akan turun karena ini sudah dalam proses terakhir ada masukan dari Kemensos dan dari Kejaksaan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama
PP ini akan terbit. Lalu kemudian menyusun peraturan pelaksana dari peraturan turunan dari undang-undang tentang perlindungan anak di ruang digital. Ini dari Kominfo, penanggung jawab Kominfo, dan mudah-mudahan juga tidak terlalu lama akan segera diselesaikan. Stranas ini akan berlaku sampai 2024 dan mudah-mudahan intervensi ini semuanya sudah bisa dikerjakan sebelum 2024 dan bisa diselesaikan tepat waktu sampai 2024. Lalu kemudian juga menyusun peraturan tentang peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang terkait dengan dokumen perencanaan dan lain-lain yang nanti penanggung jawabnya adalah Bappenas dengan dukungan dari 3KL utama, Hukum-HAM, Kemsos, dan KPPL. Selanjutnya juga masih strategi 1, ini terkait juga tadi bicara soal mencegah, menangani, tentu juga perlu dukungan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, maka dalam Stranas ini juga ada intervensi terkait dengan meningkatkan kapasitas APH dalam pelaksanaan peraturan penegakan hukum dan pemberian saksi yang tepat. Jadi fokus strategi 2, lalu kemudian intervensi kunci 1 ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas. Penanggung jawabnya adalah Kemenhukam, Polri, dan Kejari. Lalu kemudian di fokus strategi 2 meningkatkan kualitas layanan pelindungan bagi anak korban. Ini LPSK dengan dukungan Kementerian Lembaga. Selanjutnya fokus strategi 3 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan regulasi baik di pusat maupun di daerah secara berkala. Ini intervensi kunci 1-nya menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi secara berkala. Dan kita berharap bahwa akan segera diterbitkan peraturan Menteri PPA sendiri terkait dengan upaya-upaya pemantauan dan evaluasi regulasi yang akan dilaksanakan, termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa pelaksanaan baik di pusat, provinsi maupun di daerah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan Kemenhukam, Mahkamah Agung, dan Kajari. Selanjutnya di strategi 2, ini terkait dengan penguatan norma dan nilai anti kekerasan dengan tujuan mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya kekerasan serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi ini ada fokus strategi perubahan cara pandang dan praktek atas norma nilai untuk mewujudkan anti kekerasan terhadap anak, juga dengan beberapa intervensi kunci yang kita telah tetapkan. Jadi misalnya Kemendikbud bertanggung jawab untuk memastikan adanya database nilai-nilai anti kekerasan di berbagai daerah. Dikbudristek dan Kemenak juga bertanggung jawab untuk memastikan memperkuat nilai yang melindungi anak dari kekerasan. Lalu kemudian KPPA juga bertanggung jawab meningkatkan kesadaran masyarakat yang menolak kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian termasuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam memperkuat program mendukung nilai anti kekerasan. Selanjutnya di strategi 3, pencapaian lingkungan yang aman dari kekerasan. Dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak dimanapun anak berada. Fokus strategi 1 misalnya melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di ranah daring dan luring. KPPA misalnya ditugaskan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah pelaporan pengawasan tindak kekerasan pada anak. Nah, ini sejalan juga dengan kebijakan misalnya bahwa 2021
telah mulai diuji cobakan, misalnya kebijakan tentang desa ramah perempuan dan peduli anak, dan berbagai kebijakan yang sudah ada, termasuk gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kita berharap ini bisa mendukung, sehingga KL pendukungnya juga melaksanakan bersama-sama atau secara sendiri-sendiri. Iya. Lalu kemudian Kominfo juga memperkuat mekanisme perlindungan dan pelaporan penyebaran data pribadi anak di ranah daring dan luring. Nah, selanjutnya untuk strategi 3, fokus strategi 2 tentang penyediaan fasilitas sosial yang mudah diakses dan ramah anak. Ini KPPA meningkatkan jumlah infrastruktur ramah anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Lalu kemudian mengembangkan mekanisme yang inklusif aman bagi anak dari resiko dan dampak kekerasan seperti rute aman selamat sekolah dan SRA. Ini Kemenak, KPPA dan Kemenhub gitu. Lalu kemudian termasuk Kemendikbud nih. Lalu kemudian juga meningkatkan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan ramah anak. Dan ini terus kami dorong. Lalu kemudian ada beberapa kesepakatan bersama dan sudah dilaksanakan. Lalu kemudian juga BNN meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar. BNPB meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan pada situasi bencana. Lanjut di strategi 4, peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua atau pengasuh dengan tujuan meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti kekerasan di lingkungan keluarga sendiri, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan anak. Kemensos, KPPA, misalnya di fokus strategi 1 itu meningkatkan institusi pengasuhan tanpa kekerasan, serta membangun komunikasi dan interaksi yang positif antara orang tua pengasuh dengan anak. Lalu kemudian KPPA juga mendorong peningkatan kapasitas keluarga tentang pengasuhan anak berbasis hak anak dan sebagai pelopor dan pelapor. Lalu kemudian KPA, Kemensos juga melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mencegah kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan alternatif. Di fokus strategi 2, penguatan kapasitas penyedia layanan keluarga, KPPA dan Kemensos ini mendorong penguatan kapasitas dukungan operasional dan kemampuan merekomendasikan kepada lembaga rujukan untuk lembaga konsultasi keluarga. Ada LK3, ada Puspaga, dan beberapa layanan yang diberikan dengan dukungan kementerian lembaga terkait. Lalu kemudian KPPA juga mendorong terlaksananya sertifikasi SDM pada lembaga konsultasi dan keluarga. Lalu kemudian di fokus strategi 3 mendorong masyarakat untuk mengakses layanan konsultasi keluarga. KPPA memastikan keterampilan lembaga layanan konsultasi keluarga dilaksanakan bersama kementerian lembaga terkait. Di selanjutnya strategi 5, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Ini ditugaskan kepada Kemenko UKM dalam rangka menyediakan program layanan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas lain dalam mendorong akses dan pemberdayaan usaha keluarga rentan. Jadi dalam proses penyusunan menetapkan Kemenko UKM sebagai penanggung jawab. Dan strategi 5 ini tentu untuk meningkatkan akses keluarga rentan terhadap pelayanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Nah, beberapa data dalam proses penyusunan Stranas ini yang belum
lengkap dan teridentifikasi, kemudian bisa diintegrasikan melalui strategi 5 ini bersama Kemenko UKM oleh kementerian lembaga terkait. Ada BUMN, ada Kemenpan, ada Kemenlh, Perindustrian, KKP, Kemendes, Kemensos. Lanjut di strategi 6. Di strategi 6, ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Ya. Ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Fokus strategi penyediaan layanan pelindungan anak korban kekerasan yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam penyelenggaraan layanannya serta mudah diakses korban. Ini menjadi catatan kita bersama gitu ya, untuk melaksanakan beberapa kebijakan. Jadi di intervensi kunci 1 misalnya ditegaskan bahwa Kemensos, KPPA itu terus berupaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan melalui pendekatan manajemen kasus dan manajemen rujukan terpadu yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan layanan dari lembaga terkait dengan dukungan kementerian lembaga lainnya. Intervensi keduanya, Kemen PPA meningkatkan pendampingan hukum, dukungan psikososial, reintegrasi sosial untuk korban dan tersangka pelaku kejahatan seksual dengan dukungan kementerian lembaga terkait. Lalu kemudian Kemensos, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemendagri, Polri juga mendukung upaya yang dilakukan oleh KPPA dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi yang terpadu. Selanjutnya, Kemen PPA bersama Kemendagri juga mendorong meningkatkan jaminan pelindungan identitas saksi, korban, dan tersangka utama anak di segala bentuk media publik secara konsisten. Jadi ini ada 4 intervensi kunci yang perlu dilaksanakan. Di samping nanti juga didukung sepenuhnya melalui regulasi lainnya dalam waktu bersamaan, misalnya bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga akan semakin memfasilitasi semua dari intervensi kunci ini bisa dilaksanakan. Misalnya bahwa layanan-layanan melalui pendekatan manajemen kasus ini sudah dilaksanakan baik oleh lembaga-lembaga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga oleh balai-balai Kementerian Sosial, UPTD, PPA, dan sosial yang ada di daerah, termasuk lembaga-lembaga penyedia layanan yang berbasis masyarakat. Dan ini dikuatkan dalam regulasi yang lebih kuat, sehingga ini 2 regulasi ini saling berhubungan. Dan bahwa Stranas ini menegaskan pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat, maka para pendamping korban juga bisa dilibatkan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang 12 2022, maka ada 10 jenis pendamping korban yang tentu ini bisa dikelola salah satunya oleh lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat, para pendamping yang selama ini sudah bekerja. Beberapa nomenklatur tentu juga harus di review kembali, disesuaikan kembali, karena Undang-Undang 12 tahun 2022 sudah menegaskan tentang 9 jenis pendamping korban dengan 1 ketentuan payung yang memungkinkan misalnya pendamping lain juga bisa masuk sepanjang itu ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa 16 kementerian lembaga sudah ditetapkan, lalu kemudian dalam
mendukung strategi 6 tentang ketersediaan dan akses layanan yang terintegrasi, juga sudah ditegaskan bahwa di tingkat pusat layanan ini di backup oleh 11 kementerian utama gitu ya. Jadi di samping ada kementerian lembaga yang sudah diberikan tanggung jawab melalui Stranas PKTA ini, juga Undang-Undang 12 2022 menegaskan ada 10 misalnya kementerian lembaga kunci yang melaksanakan layanan, dan 11 institusi lain yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dan di daerah tentu ada 13 lembaga yang ditugaskan untuk memberikan layanan yang terintegrasi. Jadi berbagai regulasi juga mendukung perwujudan strategi ke-6 tentang ketersediaan dan akses layanan terintegrasi. Selanjutnya strategi 7 itu atau strategi terakhir ini tentang pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak. Tujuannya memastikan anak dapat melindungi diri dari kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan. Jadi penanggung jawabnya kementerian lembaga ada Kemenak, Kemenristek, Kemendikbud, Ristek misalnya terkait dengan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup termasuk pengetahuan kemampuan dalam mengendalikan emosi, sikap prososial, mencegah perundungan dan teknik lainnya. Juga Kemendikbud ini terkait dengan upaya pencegahan kekerasan serta pentingnya mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan anti kekerasan yang terintegrasi materi mengenai dampak. Lalu kemudian KPPA juga ditegaskan dalam fokus strategi 2, peningkatan peran dan partisipasi anak, kelompok anak dalam mencegah terjadinya kekerasan. Ini meningkatkan peran dan kapasitas peer group dalam mencegah kekerasan terhadap anak di daerah dengan dukungan kementerian lembaga terkait. Jadi ini 7 strategi yang telah ditetapkan melalui Stranas PKTA Perpres 101 dan 2022, dan dari 7 strategi itu tentu tahapan pelaksanaan Stranas PKTA ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 Perpres 101 ini bahwa kementerian lembaga, Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota dalam melaksanakan Stranas PKTA dapat melibatkan peran serta masyarakat. Ya, jadi ditegaskan dalam pasal 7 Perpres 101. Nah, tahapannya tentu juga sudah digariskan dari mulai pemetaan kondisi daerah, lalu kemudian penguatan koordinasi dan membangun komitmen bersama untuk PKTA, lalu kemudian perencanaan dan penganggaran untuk Stranas PKTA, lalu kemudian melaksanakannya berbagai upaya PKTA, dan terakhir melakukan pemantauan evaluasi pelaporan PKTA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melalui proses ini kita berharap bahwa output Stranas PKTA mengurangi kekerasan menuju Indonesia bebas kekerasan terhadap anak di 2030 bisa kita wujudkan. Di samping untuk mempertegas bahwa Indonesia juga berusaha mencapai atau memenuhi tujuan-tujuan SDGs sebagaimana dimaksud dalam tujuan 16.1, 16.2, dan 16.3. Sekali lagi, ini tugas kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, dan kita berharap juga bisa dikawal dengan dokumen perencanaan yang baik dan bisa dioptimalkan, dan kita berharap 16 kementerian lembaga ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya secara teknis tentang
bagaimana mendesain, mengawal dari sisi dokumen perencanaan dan programnya nanti dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Direktur.